kalian bahwa ada 3 jenis lumut kerak. Ikuti kami. Heard about me, I'ma pop you like a pea, yeah, and I'm on me. That feels so hard, like I'm chilling on the beach, yeah, baby, and it sound like a Teletubbies. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis lumut kerak, aku akan memberitahu kepada teman-teman apa sih itu lumut kerak. Lumut kerak ataupun lincen merupakan hasil simbiosis mutualisme dari jamur Mycobion dan alga Phycobion. Menurut Geoffrey Colt and Ward, tercatat sebanyak 18.000 spesies lumut kerak yang tersebar di habitatnya. Lumut kerak dapat tumbuh pada batang pohon, kayu busuk, bebatuan, dan di atas tanah. Lumut kerak juga mampu bertahan dalam keadaan panas, dingin, dan sangat kering sekalipun. Oleh karena itu, lumut kerak juga dapat dianggap sebagai vegetasi perintis ataupun pioner. Vegetasi perintis adalah tumbuhan yang pertama kali dapat hidup di wilayah yang memiliki kandungan zat organik yang sangat sedikit. Selain itu, vegetasi perintis juga adalah tumbuhan yang mengawali terbentuknya suatu habitat. Lumut kerak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu krutos seperti kerak, yang kedua folios seperti daun, dan yang ketiga frutikos seperti semak. Lumut yang pertama yaitu lumut krustos. Lichen yang termasuk ke dalam krustos ini memiliki talus yang berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat ke permukaan batu, kulit pohon, ataupun di tanah. Lichen yang termasuk jenis ini susah untuk mencabutnya tanpa merusak substratnya. Lichen krustos yang tumbuh terbenam di dalam batu hanya bagian tubuh buahnya yang berada di permukaan yang disebut endolitik, dan yang tumbuh terbenam pada jaringan tumbuhan disebut endoploidik atau endoploidal. Contoh lichen yang termasuk dalam jenis krustos ini yaitu Haematoma punesium dan Graphis lineola. Di sini saya akan menjelaskan lumut kerak folios. Lumut kerak folios adalah salah satu kelas morfologi lumut yang merupakan organisme kompleks yang muncul dari hubungan simbiosis antara jamur dan mitra fotosintesis. Biasanya ganggang. Lumut memiliki bagian tubuh utama yang disebut talus, yang terdiri dari hifa dan menampung korteks dan medula. Lumut daun menempel pada permukaan dengan hifa di korteks bawah dengan struktur seperti akar yang lebih kecil yang disebut rigines. Yang ketiga ada lumut frutikos. Lumut frutikos adalah bentuk jamur lumut yang dicirikan oleh struktur pertumbuhan semak atau lebat seperti karang. Lumut frutikos bukanlah garis keturunan monofiletik dan holofiletik, tetapi merupakan bentuk yang ditemui di banyak kelas. Lumut frutikos memiliki struktur vegetasi yang kompleks dan dicirikan oleh penampilan yang menanjak, lebat, atau terjumbai. Seperti lumut lainnya, banyak lumut frutikos dapat bertahan dalam tingkat pengeringan yang tinggi. Pengeringan tumbuh perlahan dan sering terjadi di habitat seperti di kulit pohon, di permukaan batu, dan di tanah di kutub utara dan di daerah pegunungan.